Aku sebenarnya udah dari awal baby aku lahir, aku udah mau nerapin, aku nggak mau baby shaming. Di umur 6 bulan, baby aku itu masih nangis setiap dia ditengkurapin. Bingung dong, ini apa yang salah sama bayi aku? Kenapa dia maunya itu duduk, nggak mau dia itu tengkurap gitu. Sementara salahnya aku dan keluarga ketika si Vera ini ditengkurapin, dia nangis. Itu baru kita gelar playmat, aku taruh meja belajar, kayak aku taruh meja belajar di sini, suami aku di sini gitu ya. Nah di sini ada playmat Vera gitu, jadi kita ngawasin Vera di samping-samping sini ada bantal guling biar dia nggak kena lemari gitu kan. Hai, assalamualaikum mams. Welcome back to my YouTube channel. Aku agak molor lagi nih untuk upload videonya. Sebenarnya aku udah ada beberapa sih, nggak banyak banget, tapi aku ada beberapa stok video yang seharusnya aku edit dan aku upload setiap minggunya, tapi nggak cukup waktu aku untuk ngedit tuh nggak cukup banget karena aku harus nyimbangin sama kerja aku, terus upload sebisa aku, semaksimal yang bisa aku lakukan. Dan udah ada beberapa video yang memang akan aku edit, videonya udah aku tag tapi belum aku edit gitu ya. Itu ada video food preparation, terus ada juga yang video persiapan empasinya Vera, menu empasinya Vera, cara aku masak empasinya Vera kayak gimana. Itu udah ada tapi belum sempet aku edit karena bentrok banget waktu aku, kayak padet banget. Jadi ya aku menikmati dan aku enjoy. Dan sekarang di video kali ini aku mau kelihatan, di sini ada bibi aku lagi bobo. Tapi tenang aja, dia itu kalau udah bobo ya bobo. Jadi dia nyaman, nyenyak tidurnya walaupun emaknya berisik ya. Oke, sebelumnya aku mau sharing dulu nih mams, buat para new moms yang mungkin pernah punya apa ya, rasa khawatir atau rasa galau, rasa bingung gitu ya atas tumbuh kembang babynya yang mungkin kok nggak sama kayak anak seumurnya, atau mungkin kok gue ngeliat temen gue, anaknya saudara gue atau temen gue gitu ya, tumbuh kembangnya bagus gitu loh, kok dia udah bisa ini itu sementara bayi gue kok belum gitu ya. Itu yang kemarin aku alamin dan itu yang kemarin aku rasain dan itu yang kemarin aku khawatirin. Jujur kayak aku sebenarnya udah dari awal baby aku lahir, aku udah mau nerapin, aku nggak mau baby shaming, aku nggak mau bilang baby aku kok baby aku hitam, kok baby aku misalnya putih, kok hidungnya pesek, kok jidatnya jenong gitu. Aku nggak mau baby shaming ke baby aku sendiri gitu. Untuk menahan itu semua juga sebenarnya bukan hal yang mudah banget ya mams, buat kita untuk ibaratnya tidak mengeluh tapi lebih ke arah mensyukuri. Oh iya baby aku nggak apa-apa hidungnya pesek gitu. Itu sebenarnya agak susah ya, tapi itu memang harus kita terapin sebagai orang tua agar anak kita nantinya sendiri itu nggak minder. Kalau misalnya kita bilang sering bilang kayak ih pesek, baby aku pesek, kan takutnya gitu ya. Yang aku pernah baca gitu katanya itu nggak bagus juga untuk baby kan. Jadi aku udah mencoba menerapkan itu gitu. Dan sampai masalah baby shaming aja itu aku udah, maksudnya aku coba mau menerapkan itu gitu kan. Terus akhirnya masalah tumbuh kembang baby aku juga udah deal banget sama suami aku untuk oke, kita ini anak milenial. Aku sama suami aku umurnya masih 25 tahun, suami aku masih 24 tahun, suami aku berondong. Beda 1 tahun, tapi lebih muda suami aku, tapi sikapnya lebih dewasa dia, tapi kita ini anak milenial. Kita masih muda, kita ngerasa kita masih muda dan kita juga nggak nyangka udah bisa sampai di titik ini mengurus bayi gitu ya. Karena sebelumnya ya kayak belum kepikiran aja gitu loh saat itu, tapi sekarang kita udah ada dan sampai di titik ini gitu. Dan saat kita lagi mau planning, ketika waktu itu hamil kan aku nggak planning ya, memang tiba-tiba alhamdulillah langsung dikasih sama Allah. Terus pas aku tahu hamil, aku sama suami udah kayak kita komitmen untuk kita adalah calon orang tua dan kita harus terbuka satu sama lain, sama diri kita sendiri juga. Kita harus open pikiran kita untuk bisa nerima semua masukan, semua kritikan, dan semua ilmu yang belum banget kita tahu gitu loh. Termasuk dunia parenting. Aku sama suami aku nggak tahu apa-apa dong tentang dunia parenting gitu ya, tentang dunia anak gitu. Termasuk tentang tumbuh kembang anak gitu. Nah akhirnya aku sama suami aku deal untuk kita nggak akan pernah membanding-bandingkan baby kita, tumbuh kembang baby kita dengan anak-anak lain yang mungkin
eh teman-teman aku banyak gitu punya anak, terus teman-temannya suami aku juga gitu kan posting story, atau kita ngeliat, atau mungkin malah dia yang share langsung tentang tumbuh kembangnya. Kita berusaha untuk tidak membandingkan, tapi ternyata ketika kita udah berkomitmen kayak gitu, itu juga bukan hal yang mudah untuk bisa aku dan suami sebagai orang tua, aku sih terutama, suami aku sih masih kayak enjoy aja ya, cuma aku sebagai ibu ya, aku nggak tahu sih ini yang dialamin apa perasaan ini apa cuma aku doang yang ngalamin atau moms lain juga ngalamin gitu ya. Tapi yang aku alamin, bukan yang aku alamin, yang aku rasain, aku ngerasa kok bayi aku kok tumbuh kembangnya nggak bagus gitu. Kok bayi aku apa ya, berkembang nggak sesuai sama umurnya gitu loh. Kok dia di usia segini belum bisa tengkurap ya gitu kan. Ditambah lagi memang setiap orang punya hak untuk memposting story anaknya, bahkan aku pun melakukan itu gitu kan ya. Tujuannya ya memang karena aku bangga anakku udah bisa begini loh, begitu loh, untuk aku simpen sebagai memori di dalam hidup aku, yang mungkin nanti aku lupa, aku bisa lihat lagi ketika aku simpen itu di sosial media gitu ya, atau mungkin ketika aku share itu ke grup keluarga gitu kan. Dan itu nggak ada yang salah di situ. Tapi perasaan aku sebagai seorang ibu ketika aku ngelihat baby aku waktu itu udah umur 4 bulan, 5 bulan lah. 5 bulan lah ya. 5 bulan. Kok dia masih 6 bulan malah di umur 6 bulan baby aku itu masih nangis setiap dia ditengkurapin. Gak usah ditanya ya, berarti dia memang belum bisa tengkurap sendiri, betul. Baby aku bukan belum bisa tengkurap sendiri sih. Di usia 5 bulan aja sebenarnya baby aku udah mau langsung duduk. Dia bahkan udah bisa duduk dengan tegap gitu ya. Di usia belum ada 6 bulan dia udah duduknya tuh kayak udah mantep gitu loh. Nanti aku akan share videonya kalau misalnya ada di setelah ini. Duduknya tuh dia udah mantep gitu. Tapi kok dia setiap ditengkurapin tuh nangis, setiap ditengkurapin tuh marah gitu loh, sampai kayak merah muka kayak kesel banget gitu loh. Terus aku ngeliat teman aku di Instagram, terus sepupunya Vera gitu kan ngirim di grup keluarga. Wah, dia aktif banget, dia tengkurap enjoy, dia ketawa gitu kan, terus dia happy gitu. Aku sebagai orang tua bingung dong, ini apa yang salah sama bayi aku? Kenapa dia maunya itu duduk, nggak mau dia itu tengkurap gitu. Sementara aku dan suami kita sama-sama belajar gitu bahwa tumbuh kembang anak itu kan memang setiap anak beda-beda, kita tahu gitu. Dan ada anak yang memang tumbuh kembangnya dia nggak melalui proses merangkak atau segala macam gitu ya. Dia nggak melalui proses merangkak gitu. Dia bisa, ada yang anak tuh langsung jalan gitu kan. Itu juga yang mamahku sering bilang, ada ada anak yang langsung jalan, gak usah khawatir gitu kan. Tapi aku sebagai orang tua yang baru, dan setelah aku baca betapa pentingnya merangkak untuk bayi gitu ya, aku mau mengusahakan setiap langkah yang memang seharusnya didapatkan ya itu harus dia lewatin gitu. Nggak boleh ada satupun yang dia skip gitu kan. Jujur agak telat sebenarnya, udah di umur 6 bulan aku baru kayak kena serangan panik gitu ya, ibaratnya kena serangan panik, karena di usia 5 bulan baby aku masih belum bisa tengkurap sendiri. Aku masih nggak terlalu khawatir sebenarnya, masih ya udahlah ntar dia juga bisa sendiri gitu, seperti apa yang mamaku bilang, terus suamiku juga bilang nggak apa ntar bisa sendiri. Tapi kok lama-lama aku kayak gregetan ya loh, kok di 6 bulan juga tetap nggak ada perkembangan apa-apa nih gitu. Stimulasi menurut aku stimulasi adalah hal yang penting, betul, stimulasi itu penting banget. Dan aku sama suami bukan berarti nggak melakukan stimulasi ya, aku stimulasi setiap hari, stimulasi nengkurapin bayi aku setiap hari. Tapi begitu balik lagi, dia selalu kayak marah, capek, nangis gitu kan. Dia bisa dari tengkurap, balik badan sendiri itu bisa. Dia dari usia 5 bulan itu dia udah bisa, 4 bulan itu udah bisa. Dia udah bisa balik dari tengkurap ke celentang, itu bisa. Walaupun ada nangis kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau dia dari celentang, dia tengkurap, dia sama sekali nggak mau. Aku bingung dong, kenapa bayi aku sebegitunya gitu ya. Aku bilangnya kenapa bayi gue mager gitu ya. Kenapa bayi gue mager, apa gara-gara gue mageran juga orangnya gitu kan. Tapi akhirnya aku nggak, akhirnya pas di usia 6 bulan itu, singkat cerita lah ya, kebanyakan curhat nih, udah panjang ternyata, udah 10 menit. saat si Vera usia 6 bulan ini kan dia masih belum bisa tengkurap ya. Bukan belum bisa tengkurap, maksudnya gimana ya, kayak mager, bener-bener males gerak gitu loh. Dia tengkurap kalau misalnya tidur. Kalau dia lagi tidur, dari centang miring, dia bisa tengkurap. Tapi abis itu kan kebangun ya.
beda dong sama orang yang emang tengkurap bolak-balik gitu. Karena aku ngelihat sepupunya dia, terus anaknya temen aku juga, wah lincahnya bukan main. Malah sepupu aku udah onggong-onggong sebelum 6 bulan. Aku jujur kayak, aduh minder dong, loh kok anak gue nggak bisa nih. Aku nggak mau, eh, bukan aku memaksakan tumbuh kembang anak aku ya, bukan. Tapi karena aku pengen dia berkembang memang sesuai usianya. Aku juga takut dia itu gagal dalam berkembang, maksudnya tumbuh kembangnya tuh terlambat. Kan sebenarnya itu juga nggak boleh ya kan. Nah, akhirnya kan pas dia 6 bulan itu kan pas banget juga aku ini baru kerja gitu kan ya. Aku kerjanya tetap dari rumah, jadi tetap mantau bibi aku. Tapi aku udah kerja gitu, jadi aku nggak bisa full nih mantau dia, stimulasi dia gitu kan ya. Akhirnya pas aku kerja, aku akhirnya belajar lah. Akhirnya aku coba cari lagi referensi, ini sebenarnya bayi aku gimana gitu kan. Karena ketika aku nanya sama bidan sama dokter, itu nggak apa-apa katanya bayi aku bagus gitu. Karena ketika didudukin dia tuh udah tegak di usia 6 bulan ya. Ketika aku cek ke dokter juga, ini mau kok anaknya. Bahkan dokter pun bilang, dokter anak itu bilang ini cuma anaknya aja, ibu kurang stimulasi mungkin. Padahal aku udah bilang loh, aku stimulasi. Kesalahan aku tuh satu sama suami, sama orang yang ada di rumahku ini ya. Karena kan aku di sini tinggal sama mamahku, sama adik aku yang bantuin aku untuk jaga anak aku gitu ya. Kesalahan kami itu satu, kami orangnya nggak tegaan ngelihat bayi nangis. Jadi setiap si bayiku ini nangis, kan konsep stimulasi itu seharusnya adalah sabar dan tega. Sabar, kita ngedenger tuh suara cempreng gitu ya, itu sabar. Dan kita harus tega ngebiarin bayi kita itu nangis gitu loh. Nangis dalam artian kita tetap pantau gitu, tapi kita nggak langsung gendong. Salahnya aku dan keluarga ketika si Vera ini ditengkrepin dia nangis, itu pasti kita gendong gitu, pasti kita angkat gitu. Kalau misalnya cuma sama aku berdua, aku kejam sih, aku lebih kejam, maksudnya lebih tega ya, karena aku udah yang paling sering baca dan ngasih konsep kayak gitu kan aku di rumah ini gitu ya. Jadi ketika sama aku barulah si Vera itu benar-benar kayak dia balik sendiri gitu kan, dari tengkurap balik gitu ya. Akhirnya pas di usia 6 bulan si Vera ini masih belum bisa tengkurap sendiri nih, akhirnya aku coba googling, browsing, dan cari cara lah gimana agar si Vera ini bisa gitu ya. Karena aku lihat kok sepupunya Vera belum usia 6 bulan tapi dia udah bisa onggong-onggong, sementara Vera usia 6 bulan ini masih belum bisa gitu kan. Kesalahan aku juga adalah aku terlalu sering menidurkan Vera itu di kasur. Aku udah prepare playmat sebenarnya dari usia Vera 2 bulan. Dari usia Vera 2 bulan aku udah beli playmat yang memang khusus untuk bayi gitu ya. Jadi dia bisa ngerangkak di situ. Playmatnya nggak terlalu tebal tapi juga nggak tipis. Kalau nggak salah ketebalannya itu sekitar 2 cm, 1,8 sampai 2 cm ya. Jadi itu digelar kayak karpet gitu, tapi namanya playmat. Nanti aku kasih lihat gambarnya. Dan sebenarnya aku juga mau review itu, tapi nanti aja ya di video next kalau sempat buatnya. Aku udah beli itu, udah prepare untuk memang aku tahu bayi aku akan apa stimulasi ngerangkak nantinya. Biar kalau di ubin kan sebenarnya kalau jatuh kepala pasti langsung sakit banget ya. Nah niatnya kalau di playmat itu agar tidak terlalu memberikan benturan gitu, karena dia lebih tebal dikit, ada empuknya dikit, tapi nggak membel kayak di kasur gitu loh. Karena kasur aku ini kan super kayak apa ya, kayak gelesek gitu loh, kayak gimana sih, begitulah pokoknya. Tapi salahnya aku nggak langsung stimulasi taruh dia di karpet gitu, karena aku nemenin dia aja gitu di kasur. Makanya akhirnya pas aku kerja barulah aku menerapkan konsep aku benar-benar tega. Jadi suami aku juga alhamdulillah kan sebenarnya masih WFH, terus aku juga WFH, jadi setiap pagi, setiap kita bangun pagi, akhirnya di usia Vera itu udah 6 bulan ya, setelah kita Vera mulai empasi juga kan, kita kasih makan, aku bisa kasih makan, terus mandiin, terus habis itu baru kita gelar playmat, aku taruh meja belajar, kayak aku taruh meja belajar di sini, suami aku di sini gitu ya. Nah di sini ada playmat Vera gitu, jadi kita ngawasin Vera, di samping-samping sini ada bantal guling biar dia nggak kena lemari gitu kan. Kita kayak gitu nerapin konsepnya. Dan aku naruh Vera tiduran, walaupun kadang-kadang dia nangis, akhirnya kita dudukin lagi, tapi kita naruh Vera tiduran. Dan itu masih agak-agak susah lah ya, bener-bener kayak gregetan gitu. Kenapa sih ini anak nggak mau gitu loh untuk tengkurap? Kenapa sih kalau tidur, kalau dia udah celentang aja gitu, walaupun dia kalau duduk sebenarnya bisa gitu, tapi dia nggak mau gitu kan. Akhirnya bangun dia.
Cuek kan? Oke. Di saat Vera usianya 6 bulan, di 1 minggu pertama sampai 2 minggu pertama kayaknya, aku coba sesekali aku tengkurepin, tapi kalau dia nangis ya udah akhirnya didudukin karena dia cuma duduk doang dalam keadaan anteng. Sisanya dia nangis beneran. Aduh, aku nggak ngerekam sih ya. Tapi gitu, jadi stimulasi aku waktu itu aku di playmat taruh dia. Ini usia 6 bulan, sekitar 2 mingguan ya, 6 bulan awal. Masih males kan, dia masih nggak mau tengkurap. Kalau dibilang dia bisa apa nggak tengkurap sendiri, menurut aku sih sebenarnya bisa, tapi nggak pernah gitu loh. Nggak lincah, bener-bener nggak lincah. Dan kalau ditengkurapin, tapi dia udah bisa bangun gitu. Dia udah bisa bangun kalau ditengkurapin, udah bisa celentang gitu ya, bukan duduk ya. Dia kalau ditengkurapin dia udah bisa celentang lagi. Tapi kalau dia celentang, dia nggak mau tengkurap. Nah sekarang dia udah kayak gini nih. Tuh, tadi kan dia celentang, terus tengkurap. Terus tadi dia mau berusaha duduk tapi gagal karena si kasur aku ini dia tuh agak apa ya, agak terlalu ngendelep gitu loh. Aku coba atasin lagi nih. Ayo sayang, sit down, come on. Terus akhirnya di usia 6 bulan 1 sampai 2 minggu, karena dia itu masih aku sering duduk, tengkurap masih nangis kan, jadi masih banyakkan duduk lah ya. Akhirnya aku nggak tega kan, dan namanya aku baru kerja ya, baru join, otomatis banyak banget PR dan pelajaran yang benar-benar harus aku pelajarin kan. Banyak banget PR dan pelajaran yang harus aku pelajarin. Jadi stimulasinya kayak cuma aku, ya udah aku tengkurapin, aku sambil kerja, terus dia nangis, aku dudukin. Tetap dalam pantauan aku, tapi gitu, kayak kurang intens gitu lah ya ibaratnya. Akhirnya pas di usia 6 bulan 3 mingguan lah ya, masih agak susah. Akhirnya aku coba terapin, aku latih terus. Ketika aku udah senggang tuh WFH, sebenarnya kan hitungan WFH itu kayak aku yang penting standby gitu kan dari rumah pekerjaan aku itu. Akhirnya aku stimulasi dia dengan cara aku onggong-onggong. Sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, tapi aku coba praktekin ini mumpung anaknya bangun. Kita angkat dulu. Hey baby, Cioki. Nih, biasanya kalau aku stimulasi Vera, aku suka giniin dia. Sebentar baby. She wake up. Tadi dia udah bisa sebenarnya tengkurap sendiri ya, tapi ini aku tengkurapin lagi. Tuh. Yay. Hello baby. You wake up? Ini, usia Vera sekarang 7 bulan. Dan alhamdulillah dia udah bisa ngerangkak, udah mulai mau ngerambat, tapi lebih ke arah diri sih, dia diri, tapi minta dipegangin sambil mau jalan gitu loh. Udah cepet nih, kalau dikasih tangan begini nih, kalau dikasih tangan begini langsung diri itu, tuh, gitu. Dan jalannya udah super cepet banget, dan ini biasanya yang aku lakukan ya, mudah-mudahan kelihatan ya mams. Ini tadinya aku cuma mau sharing, tapi nggak apa-apa, di sini aku kasih stimulasinya sekalian. Karena kemarin sempet ada beberapa temen aku, ada 2-3 orang, stimulasinya dong, caranya memang gimana gitu. Jadi ini aku coba kasih contoh, ini yang biasa aku lakukan ya, ketika si Vera ini udah usia 6 bulan tapi masih belum mau tengkurap sendiri. Sampai akhirnya sekarang dia ya udah tengkurap aja sendiri. Nih, yang biasa aku sering lakukan, aku sambil kerja gitu ya, di depan laptop, aku tengkurapin dia kayak gini, sambil aku mainin kaki gini loh, tuh. Kelihatan nggak? Kayak gini. Aku tengkurapin dia kayak gini. Dia awalnya masih anteng, kalau sekarang udah aktif banget deh. Awalnya anteng, orang dia mageran anaknya. Sayang, jangan dulu nak. Tuh, sekarang dia udah kayak super aktif banget bun, alhamdulillah banget ya. Sini, just look. Ulang. Take videonya ulang.